Ada juga yang karena memang dikirim, jadi makhluk gaib yang kiriman. Panjenengan tidak salah, tetapi dikirim santet sama seseorang atau dikirim teluh kepada seseorang, itu juga bisa menyerang panjenengan. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai tanda-tanda kalau diri kita diserang oleh makhluk gaib. Jadi makhluk gaib itu juga bisa menjadi kawan dan juga bisa menjadi pembantu kita, tetapi juga ada yang bisa menyerang diri kita. Jadi makhluk gaib itu seperti layaknya manusia, ada yang baik dan juga ada yang jahat. Dan faktor penyebab daripada makhluk gaib itu menyerang tubuh kita atau menyerang diri kita, itu banyak sekali faktornya. Mungkin saja panjenengan ketika berada di tempat makhluk gaib tersebut itu mengganggu ketentramannya, itu juga bisa. Panjenengan kurang sopan ketika berada di tempat keramat, itu juga bisa menyebabkan makhluk gaib itu marah sehingga bisa menyerang panjenengan. Atau mungkin meludah di sembarang tempat, di tempat-tempat yang angker, atau kencing di sembarang tempat, itu juga bisa menyebabkan makhluk gaib itu tadi marah dan bisa menyerang panjenengan. Nah, ini faktor-faktornya. Ada juga yang karena memang dikirim, jadi makhluk gaib yang kiriman. Panjenengan tidak salah, tetapi dikirim santet sama seseorang atau dikirim teluh kepada seseorang, itu juga bisa menyerang panjenengan. Nah, tanda-tandanya apa kalau diri panjenengan semuanya itu diserang oleh makhluk gaib? Yang pertama, ini adalah pikiran panjenengan itu kacau. Jadi sistemnya ini adalah mengacaukan pikiran dulu. Ketika pikiran panjenengan sudah kacau, maka panjenengan tidak bisa berpikir secara logis. Panjenengan tidak bisa berpikir secara jernih. Kacau, ruwet pikirannya panjenengan. Nah, ini cara menyerangnya seperti itu. Ini tanda-tandanya kalau panjenengan diserang oleh makhluk gaib. Kemudian jiwa panjenengan itu resah, gelisah sekali. Apa-apa itu tidak tenang. Nah, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang nomor 2, mendadak kepala panjenengan itu pusing luar biasa. Jadi munyer-munyer kepala ini karena apa? Benturan dengan energi negatif tadi. Panjenengan diserang, itu pusing di kepala, itu pusing. Bisa-bisa kalau tidak kuat panjenengan juga bisa pingsan. Jadi yang diserang itu tadi kepala, akhirnya apa? Pusing. Padahal ini secara medis sehat, tidak ada masalah penyakit. Tetapi ketika panjenengan entah itu di tempat keramat ataupun di tempat-tempat yang angker dan di situ banyak makhluk gaibnya yang menghuni, dan panjenengan melakukan sebuah kesalahan, panjenengan diserang. Apa? Pusing di kepala itu. Nah, itu tanda-tandanya. Pusing, muter-muter. Kadang-kadang juga bisa muntah, mual, dan kemudian bisa pingsan. Nah, itu tandanya. Kemudian tanda yang selanjutnya, yang nomor 3. Ini biasanya tubuh panjenengan itu mengalami demam atau panas dingin yang sering berganti-ganti. Ini kalau diserang oleh makhluk gaib.
kalau panjenengan cek ke dokter ya aman, karena memang ini serangan gaib. Jadi tubuh panjenengan itu merasa gemetar, merasa panas dingin, dan itu berulang-ulang dan secara mendadak. Dan biasanya juga di waktu-waktu tertentu. Jadi demamnya atau sakitnya itu juga waktu-waktu tertentu. Nah, ini tanda-tandanya kalau diri panjenengan diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda yang nomor 4, panjenengan itu merasa seperti diawasi terus-menerus. Seperti ada seseorang yang mengawasi panjenengan, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan akhirnya apa? Panjenengan itu selalu gelisah terus. Tidak tenang hidupnya, tidak nyaman. Karena apa? Merasa selalu diawasi itu tadi. Dan ini adalah perbuatan daripada makhluk gaib itu. Nah, itu tanda yang nomor 4. Kemudian tanda yang selanjutnya, tanda yang nomor 5, kalau diri panjenengan itu diserang oleh makhluk gaib, itu biasanya panjenengan itu merasa ketakutan terus-menerus. Jadi tidak ada apa-apa itu merasa takut. Karena apa? Ada penampakan-penampakan dari teror makhluk gaib ini. Nah, semacam itu. Kemudian juga bisa karena dengan ketakutan itu tadi, karena panjenengan itu dibisiki suara-suara yang aneh. Mungkin suara tertawa, suara menangis, akhirnya apa? Takut panjenengan. Nah, ini terornya yang dilakukan oleh makhluk gaib itu semacam itu. Itu tanda yang nomor 5 kalau panjenengan diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda yang nomor 6, panjenengan itu merasa jantung panjenengan. Jadi yang panjenengan rasakan, jantung itu berdebar-debar terus. Kencang sekali dan naik turun. Dan suhu tubuh itu juga naik turun. Suhu tubuhnya itu naik turun secara drastis. Nah, ini efek daripada panjenengan diteror atau diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda yang selanjutnya, ini yang sudah agak meningkat lagi, itu panjenengan kemudian jadi linglung. Jadi seperti domblong saja, bingung, jadi linglung. Seperti sukma itu sudah tidak ada di tubuh panjenengan. Karena apa? Memang sudah dimasuki oleh energi-energi dari makhluk gaib itu tadi. Terdesak sukma panjenengan itu kalah. Akhirnya apa? Linglung. Jadi sudah tidak seperti diri panjenengan lagi. Kemudian tidak mempunyai semangat hidup kalau sudah linglung. Seperti hampa. Jadi tubuh itu seperti sudah tidak mempunyai sukma lagi. Ada nyawanya tapi sukmanya seperti sudah tidak ada. Itu linglung semacam itu. Nah, itu tanda yang nomor 7. Kemudian tanda yang nomor 8, panjenengan itu selalu teringat terus kejadian-kejadian atau terbayang-bayang tempat-tempat yang keramat itu tadi. Itu bisa tempat keramat ataupun benda-benda pusaka. Seumpama panjenengan tadi merasa tidak sopan ya, melakukan hal-hal kesalahan terhadap suatu benda pusaka yang mempunyai kodam. Kemudian juga mempunyai kesalahan terhadap tempat-tempat ya. Nah, itu mungkin di malam harinya seringkali panjenengan itu terbayang-bayang terus, teringat hal itu terus. Nah, ini juga termasuk teror. Kodamnya itu meneror panjenengan. Ini yang kodam dengan energi negatif. Atau bisa dikatakan ini kodam jahat. Meneror panjenengan sehingga apa? Itu tadi panjenengan itu merasa gelisah, resah, kemudian teringat terus, terbayang-bayang terus. Nah, itu ciri yang nomor 8. Kemudian ciri yang nomor 9, panjenengan sering bermimpi hal-hal yang buruk sekali, dan itu sering kali terjadi terus menerus. Jadi diteror lewat mimpi panjenengan, diserang lewat mimpi. Jadi mimpi panjenengan itu
mimpi yang buruk-buruk terus, dikejar-kejar makhluk apa gitu yang menyeramkan. Jadi ketakutan, akhirnya panjenengan itu gelisah hidupnya, ketakutan. Ini nerornya lewat mimpi. Jadi mimpi hal-hal yang sifatnya buruk dan itu terus menerus. Nah, itu ciri yang nomor 9. Kemudian ciri yang nomor 10, dalam hidup panjenengan sering mengalami kesialan-kesialan. Jadi ini sudah tingkatnya teror atau serangan itu lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi. Kenapa? Kesialan-kesialan menimpa hidup panjenengan dan itu berlaku terus menerus. Kenapa tidak bisa berpikir jernih? Ya, akhirnya apa itu tadi? Kesialan-kesialan terus yang menimpa diri panjenengan. Nah, itu tanda kalau diri panjenengan itu diserang oleh makhluk gaib. Ini tanda yang nomor 10. Kemudian tanda yang nomor 11, biasanya juga sering kesurupan. Nah, ini atau sering kerasukan. Jadi setelah mental panjenengan itu nanti resah, gelisah, ya, hidup tidak tenang, akhirnya mulai masuk. Makhluk gaibnya sudah mulai masuk ke dalam tubuh panjenengan. Lah, dikuasai tubuh panjenengan akhirnya. Setelah diserang, masuk ke dalam tubuh panjenengan, ini raga panjenengan sudah dikuasai oleh makhluk gaib itu tadi. Jadi dengan cara merasuki tubuh panjenengan. Nah, ini serangan yang sudah semakin meningkat lagi. Ini ciri yang nomor 11 atau tanda-tanda kalau diri panjenengan itu diserang oleh makhluk gaib. Kemudian tanda yang terakhir. Nah, ini tanda yang paling dahsyat. Ketika makhluk gaib itu menyerang panjenengan, tidak hanya berefek kepada psikologi tetapi juga terhadap tubuh panjenengan. Akhirnya apa? Tubuh panjenengan entah di bagian-bagian tertentu itu mengalami sakit. Nah, sakit terus menerus kalau tidak diobati, kalau tidak diobati sama ahlinya, ya, itu sakit. Nah, itu bisa di jantung, bisa di kepala, bisa di perut, atau di bagian tubuh-tubuh tertentu. Kalau sudah sakit itu bisa mengalami kematian. Nah, itulah tanda-tanda kalau tubuh panjenengan itu diserang oleh makhluk gaib. Jadi setelah mengetahui tanda-tanda semacam ini, panjenengan semuanya harus berhati-hati dan bersiap-siap dan selalu waspada. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga daya yang terbesar, energi yang terbesar adalah energi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi panjenengan harus bersandar penuh pada daya dan kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan banyak ibadah, selalu berdoa, dan selalu bersandar kepada takdir ataupun bersandar kepada kekuasaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka panjenengan bisa terhindar daripada serangan-serangan makhluk gaib. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, mungkin panjenengan juga pernah punya pengalaman diserang oleh makhluk gaib. Monggo silahkan panjenengan tulis di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.